selesai panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Aku nggak dengar, sumpah. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, tadi sudah keluar setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Pada saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung RI, Nadiem tadi menyebut bahwa Kejaksaan Agung memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Namun Nadiem tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang jadi materi pemeriksaan dan seperti apa yang jadi perbedaan antara pemeriksaan pertama sebelumnya dengan pemeriksaan kedua kali ini soal dugaan korupsi laptop Chromebook. Sebelumnya Nadiem juga sempat diperiksa sebagai saksi pada bulan Juni lalu, pada akhir Juni, terkait dengan hal-hal yang perlu digali lebih dalam terkait proyek pengadaan laptop itu. Sebelumnya juga Kejaksaan Agung lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan dalam pemeriksaan sebelumnya bulan Juni lalu hal-hal yang digali lebih dalam karena aspek dalam kasus ini yang sedang disidik oleh KPK luas. Ada dari sisi dana atau aspek dana sebesar kurang lebih 9,9 triliun rupiah yang dianggarkan dari pusat. Ada juga yang sudah ditransfer menjadi dana alokasi khusus atau DAK ke daerah. Karena kasus ini menyangkut anggaran yang berjumlah signifikan, Kejaksaan Agung juga pada saat itu menyebut masih ada data-data yang perlu dilengkapi. Karenanya penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus selalu menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim untuk memastikan peran-peran para pihak yang terkait dalam proyek pengadaan ini. Pasca pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi dalam kasus pengadaan laptop, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Renata, apa saja sebenarnya yang digali Kejaksaan Agung? Kalau Nadiem tadi saat keluar dari Gedung Kejagung tidak banyak memberikan keterangan, tapi Anda bisa menggambarkan yang meliput sejak tadi bagaimana proses pemeriksaannya berlangsung. Ya, pemeriksaan ini memang cukup lama ya, Friska dan juga saudara. Kalau dipantau sejak pagi, ini sudah mulai dari sekitar pukul 9. Jadi memang pemeriksaannya sudah berjam-jam, cukup lama, dan ini merupakan pemeriksaan kedua dari Nadiem Makarim, ex-Mendikbudristek, yang diperiksa atas kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan Chromebook pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Tidak begitu banyak yang disampaikan oleh Nadiem Makarim maupun juga dengan kuasa hukumnya. Sama halnya seperti pada pemeriksaan pertama, Nadiem hanya mengucapkan terima kasih dan ingin kembali segera langsung dari Kejaksaan Agung menuju rumahnya, begitu Friska. Jadi tidak begitu banyak yang bisa kita gali dari keterangan Nadiem Makarim. Namun memang kalau kita memerhatikan statement-statement yang sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung begitu, memang Nadiem ini menjadi salah satu orang atau salah satu saksi yang dimintai keterangannya karena ini memang berkaitan dengan jabatannya pada saat itu sebagai Mendikbudristek, sehingga ingin digali bagaimana kemudian fungsi pengawasan dari Nadiem Makarim selaku menteri pada saat itu, bagaimana kemudian sampai akhirnya
kementerian yang dipimpinnya pada saat itu melakukan pengadaan begitu besar ya, dengan total nilai hingga 9,9 triliun rupiah. Dan pengadaan laptop Chromebook ini tentunya menjadi pertanyaan bagi Kejagung. Kenapa? Karena pengadaan ini dianggap janggal begitu. Sebelumnya sudah pernah ada uji coba atau kajian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek yang dilakukan sekitar tahun 2019, Friska dan juga saudara. Dan dari uji coba tersebut ada sekitar kajian pengadaan sekitar 1.000 Chromebook pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebutkan bahwa sistem operasi tersebut itu tidak efektif. Sistem operasi Chrome ini tidak efektif karena jaringan internet di Indonesia tidak merata. Sehingga Kejagung ingin menggali begitu. Kenapa pada akhirnya Kemendikbudristek memutuskan untuk melakukan pengadaan pada laptop yang memiliki sistem operasi yang tidak bisa dioperasikan secara efektif. Padahal ini juga sudah pernah direspon oleh Nadiem bersama dengan kuasa hukumnya, pernah melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu yang disebutkan bahwa pengadaan tersebut itu dipastikan hanya ditujukan kepada sekolah yang memiliki jaringan internet. Dan kajian yang dimaksud oleh Kejaksaan yang dilakukan pada sekitar tahun 2018-2019 itu merujuk pada kajian yang dilakukan oleh di era Menteri Muhadjir Effendi yang khusus dilakukan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Jadi pada akhirnya Kejagung ini ingin melihat bagaimana kemudian fungsi pengawasan dari Menteri, maksud kami mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim pada saat melakukan pengadaan tersebut. Friska. Renata, tadi juga Kejaksaan Agung kan melakukan jemput paksa terhadap Ibrahim Arif, konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah Kemendikbudristek. Nah, bagaimana soal pemeriksaan ini? Ya, tentu kita tahu bahwa peran dari Ibrahim Arif ini, ia merupakan konsultan dari salah satu staf sus Nadiem Makarim yang bernama Juristan. Juristan ini masih di luar negeri, sehingga Ibrahim Arif ini kemudian dilakukan penjemputan paksa. Tadi kalau kita tanyakan kepada Indra Sihombing selaku kuasa hukum dari Ibrahim Arif, bahwa bila dihitung dengan penjemputan paksa kali ini sudah bisa dikatakan ada 3 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Ibrahim Arif, dan terbuka kemungkinan juga bahwa dengan dihadirkannya Ibrahim Arif ini bisa saja dilakukan konfrontasi untuk menggali-gali lagi keterangan baik itu dari Ibrahim ataupun Nadiem yang baru saja selesai diperiksa. Namun kita tidak bisa berspekulasi apa-apa saja yang digali karena tentu ini kita masih menunggu keterangan dari Kejaksaan Agung. Masih terbuka kemungkinan akan ada konferensi pers yang dilakukan, namun kami belum mengetahui pada pukul berapa tepatnya konferensi pers itu dilakukan. Pada dasarnya Ibrahim Arif ini memang sekitar pukul 12:30 siang ia dijemput di rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Bahkan kuasa hukumnya pun tidak mengetahui kalau kliennya ini dijemput paksa, karena pada minggu sebelumnya pihak kuasa hukum ini meminta untuk penundaan pemanggilan karena alasan sakit. Masih kita gali terus apa saja yang digali dari pemeriksaan Ibrahim Arif. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung. Baik, terima kasih Renata Panggal langsung dari Kejaksaan Agung, dan kita dengarkan kembali pernyataan Nadiem Makarim setelah diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Demikian breaking news Kompas TV, kita kembali saksikan Sapa Indonesia malam sesaat lagi.